Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu dari mata kuliah Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum IPA, Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, Ibu Dr. Ciancana Diawati MSI, dan Ibu Dr. Tianti MPD, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan rancangan alat praktikum biologi yang telah kami coba susun, yaitu percobaan ingin haus dengan memanfaatkan limbah plastik. Yang melatar belakangi kami membuat atau menyusun rancangan alat praktikum biologi percobaan ingin haus dengan memanfaatkan limbah plastik adalah pembelajaran IPA itu berisi pengetahuan berupa fakta, prinsip, konsep, proses pendidikan, dan juga tingkat ilmiah, di mana hal ini membutuhkan usaha pendidik dalam membuat pembelajaran IPA itu menjadi bermakna sehingga bisa meningkatkan keaktifan dan penguasaan konsep IPA oleh peserta didik. Pendidik perlu menunjukkan kreativitasnya untuk memvariasikan berbagai metode dan juga media pembelajaran yang akan digunakan. Salah satunya adalah memodifikasi dan mengembangkan alat percobaan jika di sekolah tersebut belum tersedia alat percobaan tersebut, atau laboratoriumnya fasilitas laboratoriumnya tidak terpenuhi dengan baik. Kemampuan peserta didik pada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif itu dapat dilihat melalui praktikum. Pelaksanaan praktikum pada pembelajaran IPA ini penting karena dapat menciptakan tercapainya konsep dan proses IPA dalam pembelajaran. Salah satunya adalah praktikum mengenai fotosintesis yang ada pada kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 yang perlu dicapai oleh peserta didik. Namun, berdasarkan beberapa penelitian itu menemukan bahwa praktikum mengenai fotosintesis di SMP itu jarang dilakukan di sekolah. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti tidak tersedianya penunjang praktikum dan kurangnya keterampilan pendidik dalam membuat alat praktikum sederhana. Oleh karena itu, kami mencoba mengembangkan alat praktikum fotosintesis, yaitu percobaan dengan haus dengan memanfaatkan limbah plastik yang mudah dikelola. Selanjutnya, rumusan masalah pada rancangan praktikum ini yaitu bagaimana pengaruh komponen karbon dioksida terhadap hasil fotosintesis berupa oksigen. Kemudian bagaimanakah pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh komponen CO2 terhadap hasil fotosintesis berupa oksigen dan juga pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini kami mencoba mencari berbagai literatur mengenai fotosintesis dan juga percobaan in-house, di mana fotosintesis ini merupakan proses biokimia di mana cahaya matahari atau energi cahaya tampak digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi molekul organik. Atau pada proses fotosintesis ini dibutuhkan karbon dioksida dan air yang merupakan bahan-bahan anorganik untuk mensintesis karbohidrat yang merupakan bahan organik. Fotosintesis ini terjadi di tumbuhan, yang tepatnya pada bagian kloroplas dengan menggunakan pigmen klorofil dan juga pigmen aksesoris lainnya. Seperti di gambar, kita bisa melihat bahwa untuk melakukan fotosintesis itu diperlukan karbon dioksida dan juga air, sehingga nanti laju fotosintesis itu dipengaruhi oleh adanya karbon dioksida. Nah, selain itu, fotosintesis juga terjadi karena adanya energi atau foton dari cahayanya bisa matahari atau cahaya tampak. Nah, energi cahaya ini atau cahaya matahari ini juga berpengaruh terhadap laju fotosintesis, di mana laju fotosintesis ini dipengaruhi ketika tumbuhan berada dalam keadaan gelap atau pada keadaan terang. Ini mempengaruhi laju fotosintesis. Selain itu juga dipengaruhi oleh suhu, karena suhu ini mempengaruhi kerja dari enzim. Enzim ini bekerja dalam proses fotosintesis itu hanya bisa bekerja pada suhu optimumnya.
Jadi ketika suhunya ekstrim lebih tinggi daripada suhu optimumnya atau lebih rendah daripada suhu optimumnya, itu bisa mengganggu proses dari fotosintesis. Selanjutnya adalah percobaan greenhouse. Jadi untuk membuktikan adanya karbon dioksida yang dibutuhkan dan juga oksigen serta cahaya matahari, oksigen yang dihasilkan serta membutuhkan cahaya matahari fotosintesis, maka ada seorang ilmuwan yang menemukan hal tersebut, yaitu Jan Ingenhousz, di mana ia merupakan ahli fisiologi dari Jerman yang melakukan penelitian tentang fotosintesis. Yang penelitiannya itu menggunakan tumbuhan air, yaitu Hydrilla verticillata, di mana tumbuhan ini dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air. Bejana gelas tersebut kemudian ditutup dengan corong terbalik dan di bagian atasnya diberi tabung reaksi yang diisi air hingga penuh. Bejana tersebut diletakkan oleh Ingenhousz di terik matahari hingga kemudian muncul gelembung udara dari tumbuhan air tersebut yang menandakan adanya gas. Setelah diteliti, ternyata gas ini adalah oksigen, sehingga Ingenhousz menyimpulkan bahwa cahaya matahari itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis, serta tumbuhan itu mengeluarkan gas dari hasil fotosintesis itu berupa oksigen. Mengapa kami memilih percobaan Ingenhousz? Itu karena pada KD 3.5 dan juga 4.5 kompetensi dasar yang perlu dicapai oleh siswa, yaitu pada KD 3.5 menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi dan perubahan energi dalam proses sehari-hari. Jadi pada fotosintesis ini terjadi perubahan bentuk energi, dari energi foton, energi fisika menjadi energi kimia. Selanjutnya KD 4.5 menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Sehingga kami pada KD 4.5 ini menggunakan percobaan Ingenhousz itu untuk agar kita dapat menyajikan hasil percobaan fotosintesis. Percobaan fotosintesis ini atau HD ini tuh ada pada kelas 7 semester 1, dimana indikator yang kami coba susun dari KD 3.5 dan 4.5 tentang fotosintesisnya. Yang pertama adalah mendefinisikan fotosintesis, kemudian memaparkan perubahan bentuk energi pada proses fotosintesis, menjelaskan pengaruh karbon dioksida terhadap fotosintesis, menjelaskan pengaruh suhu terhadap fotosintesis, menentukan alat yang akan digunakan dalam percobaan Ingenhousz, menentukan bahan yang akan digunakan dalam percobaan Ingenhousz, menentukan variabel yang akan digunakan dalam percobaan Ingenhousz, menimbang massa natrium bikarbonat yang digunakan dalam percobaan Ingenhousz, mengukur suhu pada percobaan Ingenhousz, mengukur volume air dalam percobaan Ingenhousz, membuat laporan hasil penyidikan percobaan Ingenhousz. Nah, dari kami menggunakan membuat rancangan alat biologi berupa percobaan Ingenhousz dengan memanfaatkan limbah plastik berdasarkan dari jurnal rujukan, yaitu jurnal dari Lupita Sari, Melina dan Kusuma Ningtyas tahun 2020, dan juga Wahidah Supriyanto dan Kusuma Suti tahun 2018. Selanjutnya, metode pengembangan alat. Yang pertama, waktu pembuatan alat. Adapun rancangan alat praktikum direncanakan sejak tanggal 27 Mei 2022 dan akan dilaksanakan pembuatannya pada tanggal 29 Mei 2022 setelah dilakukan revisi oleh dosen pengampu. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan alat praktikum ini, yang pertama toples sebagai pengganti gelas kimia sebanyak 5 buah, botol bekas dengan ukuran kecil 5 buah, botol bekas air mineral 5 buah, sendok 1 buah, kawat, benang, cutter 1 buah, stopwatch 1 buah, dan termometer. Adapun bahannya, yang pertama tumbuhan Hydrilla verticillata, es batu, air,
pada kue. Langkah pembuatan alat. Yang pertama, pada tahap persiapan, langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pada tahap pembuatan, langkah yang pertama yaitu kita potong bekas air mineral, ambil bagian kepalanya sehingga membentuk corong. Lakukan hal yang sama sehingga menghasilkan 5 buah corong. Yang kedua, potong kawat lalu kaitkan pada toples yang telah dilubangi pada bagian paling atasnya. Toples sebagai pengganti gelas kimia. Pada satu toples direkatkan 4 sisi kawat. Lakukan hal yang sama sehingga menghasilkan 5 buah gelas kimia plastik. Yang ketiga, ikat tumbuhan Hydrilla verticillata menggunakan benang lalu masukkan ke dalam corong. Adapun cara kerja alat. Yang pertama, isi toples mengganti gelas kimia dengan air. Yang kedua, masukkan corong yang sudah diikat tumbuhan Hydrilla verticillata ke dalam botol, lalu isi air dengan penuh sehingga tidak ada udara yang masuk. Pasang rangkaian corong dan botol ke dalam toples. Usahakan memasang rangkaian tersebut di dalam air agar tidak ada oksigen yang masuk. Lakukan langkah 1-3 sebanyak 5 kali pada tiap-tiap alat dan bahan yang sudah disiapkan. Letakkan toples pertama di bawah sinar matahari langsung, lalu amati setelah 30 menit. Lalu, berilah 1 sendok NaCO3 pada toples kedua. Kemudian letakkan toples pada tempat yang cukup cahaya, kemudian amati setelah 30 menit. Masukkan es batu pada toples ketiga, letakkan toples di tempat yang cukup cahaya, lalu amati setelah 30 menit. Masukkan air panas pada toples keempat sehingga suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Letakkan toples di tempat yang cukup cahaya, lalu amati setelah 30 menit. Pada toples kelima, letakkan di tempat yang teduh yang tidak terkena cahaya matahari langsung dan amati setelah 30 menit. Adapun gambar rancangan alat yang akan kami buat itu terletak pada layar PPT di sini ya, sehingga di sini ada toples, di sini corong, ini ada tumbuhan Hydrilla yang sudah diikat, dimasukkan ke dalam corong, dan di sini ada botol ya, sehingga di sini nanti kita diamkan kelima benda ini pada tempat 5 keadaan yang berbeda. Baik, demikian. Berikut ini adalah perubahan dari rancangan awal percobaan in-house dengan memanfaatkan limbah plastik ya. Jadi terdapat perubahan di mana awalnya menggunakan botol kecil sebagai tabung reaksinya, namun kami ganti menggunakan bekas Kiko, minum es Kiko sebagai tabung reaksi, di mana awalnya bekas Kiko itu plastiknya panjang ukurannya, kemudian kami potong menjadi tengah gitu ya, milik tengah, sehingga tidak ada gelembung udara yang masuk gitu ke dalam tabung reaksi sebelum melakukan percobaan. Kemudian juga kami tidak menggunakan kawat gitu, karena ketika menggunakan kawat itu tabung corongnya itu semakin terangkat ya. Jadi kami tidak menggunakan kawat. Serta selain itu juga sebenarnya nanti akan ada saran di akhir percobaan ini.
suhu 28 derajat Celcius. Yang kedua, hidrilla yang kami tempatkan di dalam ruangan ya, yang tidak terkena cahaya matahari langsung dengan suhu 28 derajat Celcius. Pada perlakuan ketiga, hidrilla yang kami beri NaHCO3 dan kami tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung dengan suhu 28 derajat Celcius. Nah, yang keempat, perlakuan hidrilla yang kami beri air panas dan kami tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung dengan suhu 47 derajat Celcius. Dan pada perlakuan yang kelima, itu hidrilla yang kami beri air es dan kami tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung dengan suhu 15 derajat Celcius. Nah, adapun hasil percobaan yang telah kami lakukan itu yang pertama, untuk perlakuan hidrilla yang kami tempatkan di cahaya yang terkena sinar matahari langsung pada 5 menit pertama dia sudah mulai kelihatan ada gelembungnya sedikit ya. Nah, pada 5 menit kedua gelembungnya mulai bertambah. Begitupun pada 5 menit ketiga dan keempat gelembungnya sudah mulai bertambah banyak. Dan pada 5 menit kelima dan keenam gelembung yang kami amati sudah mulai banyak sekali yang kami amati, sudah mulai banyak sekali yang kelihatan ya. Nah, untuk hidrilla yang kami tempatkan di tempat yang gelap ya, untuk 5 menit pertama kami amati masih belum ada gelembung yang terlihat. Nah, sampai pada 5 menit ke-6 ya, di menit ke-30 belum ada gelembung gas oksigen ya yang terlihat sama sekali. Nah, untuk perlakuan hidrilla yang kami beri NaHCO3 ya, yang kami tempatkan di bawah sinar matahari langsung ya, kami amati pada 5 menit pertama dia sudah mulai ada gelembung, dan pada 5 menit kedua, ketiga gelembungnya mulai bertambah banyak. 5 menit keempat sampai ke-6 gelembungnya lebih bertambah banyak lagi dan lebih banyak daripada gelembung yang ditempatkan di tempat cahaya yang tidak diberi NaHCO3 ya. Untuk perlakuan yang keempat, hidrilla yang kami beri air panas dan kami tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung pada menit pertama dan kedua gelembungnya belum terlihat. Pada 5 menit ketiga, keempat sampai 5 menit ke-6, di menit ke-30 gelembungnya padat tapi hanya sedikit. Nah, untuk perlakuan yang kelima itu hidrilla yang kami beri air es plus kami tempatkan di tempat sinar matahari langsung ya. Pada 5 menit pertama sampai 5 menit kelima dia belum ada gelembung yang terlihat. Nah, barulah di 5 menit ke-6, di menit ke-30 dia sudah terlihat tetapi sangat sedikit juga gelembungnya. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan di mana pada percobaan yang kali ini kami menggunakan 5 perlakuan atau memberikan 5 perlakuan yang berbeda, di mana untuk mengetahui pengaruh cahaya. Jadi ada percobaan yang dilakukan dengan adanya cahaya di bawah sinar matahari langsung dan ada yang dilakukan di tempat yang gelap. Jadi kami meletakkannya di kamar mandi, tidak ada cahaya yang masuk. Kemudian perlakuan suhu kami menggunakan air biasa ya, cahaya dengan cahaya. Kemudian air es ya, untuk suhu rendah kami menggunakan air es. Itu juga diletakkan di bawah sinar matahari atau ada cahaya, dan juga air panas. Untuk suhu tinggi ini diletakkan juga di bawah sinar matahari langsung. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh dari karbon dioksida kami menambahkan baking soda ya, atau NaHCO3, natrium bikarbonat. Jadi dari hasil percobaan ingin house dengan berbagai macam perlakuan yang berbeda ini, kami memperoleh bahwa
gelembung paling banyak itu dihasilkan pada perlakuan pemberian natrium bikarbonat pada kondisi ada cahaya. Karena natrium bikarbonat ini dapat meningkatkan laju fotosintesis, karena ketika diberikan natrium bikarbonat nanti natrium bikarbonatnya akan pecah ya, akan pecah menjadi CO2, jadi menghasilkan CO2 berguna dalam penambahan karbon dioksida. Jadi ketika ada karbon dioksida, maka sebagai bahan dari fotosintesis, maka laju dari fotosintesis itu akan meningkat gitu, lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberikan tambahan karbon dioksida. Kemudian gelembung oksigen setelah pemberian natrium bikarbonat itu kan paling banyak ya. Kemudian ketika tidak diberikan, jadi hanya ada cahaya dan air biasa, itu dihasilkan banyak gelembung oksigen yang menunjukkan bahwa kehadiran cahaya ini mempengaruhi proses fotosintesis pada tahap reaksi terang. Jadi fotosintesis kan ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, jadi pada reaksi terang ini juga terjadi peristiwa yang bernama fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya gitu, sehingga menghasilkan ion hidrogen dan oksigen. Oksigen ini nanti akan keluar sebagai gelembung-gelembung. Nah, kemudian ketika di tempat yang gelap ini tidak ditemukan adanya gelembung, sehingga semakin rendah dari intensitas cahaya, maka semakin rendah pula ATP atau energi yang terbentuk dari reaksi terang tersebut gitu, sehingga memperlambat laju reaksi fotosintesis. Selanjutnya untuk perlakuan pada suhu tinggi itu menyebabkan keadaan stres ya. Jadi setelah mata menutup, kemudian plasmanya rusak, dan denaturasi enzim. Jadi denaturasi karena enzim ini tersusun dari protein ya. Jadi ketika suhu tinggi maka akan rusak gitu proteinnya dan mengalami denaturasi. Kemudian saat suhu rendah juga menyebabkan regenerasi RUBP yang terbatas. Jadi RUBP ini kan dalam proses fiksasi karbon dioksida ya berperan. Jadi ketika regenerasi RUBP ini terbatas, maka dihasilkan RUBP yang terbatas, sehingga kemampuan untuk fiksasi karbon dioksida ini juga terbatas. Dan juga mengurangi ketersediaan substrat klorofil. Jadi saat suhu dingin itu partikel-partikel pergerakan partikel itu terbatas, sehingga ini juga menyebabkan adanya pengaruh suhu rendah terhadap hasil fotosintesis yang juga rendah. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada gambar grafik, di mana gambar grafik ini untuk mengetahui ya pengaruh dari intensitas cahaya, kemudian karbon dioksida, dan juga suhu atau temperatur. Dimana ketika intensitas cahaya itu semakin tinggi gitu ya, maka akan semakin tinggi juga gitu laju fotosintesisnya, sehingga akan dihasilkan gelembung oksigen yang banyak gitu, dibandingkan dengan yang intensitas cahayanya rendah. Namun pada satu kondisi di mana laju fotosintesis itu akan berlangsung konstan, dan walaupun dengan paparan cahaya yang tinggi. Kemudian di sini juga ada grafik karbon dioksida, konsentrasi karbon dioksida, di mana jadi ketika ada penambahan karbon dioksida itu akan menyebabkan laju fotosintesis itu semakin tinggi pula. Namun pada satu kondisi di mana sudah optimum sudah maksimum, maka akan terjadi konstan ya, laju fotosintesis yang konstan. Jadi misalkan ketika ada cahaya matahari nih, namun tidak ada penambahan karbon dioksida gitu, maka lajunya konstan. Namun ketika misalkan ada tambahan karbon dioksida di tempat yang ada matahari gitu, maka bisa aja nanti ini laju fotosintesis itu makin tinggi, lebih tinggi daripada saat yang konstan ini gitu, dengan adanya penambahan karbon dioksida pada intensitas yang cahayanya yang tinggi juga gitu. Kemudian untuk temperatur, di mana kita bisa melihat di sini ada bahwa grafiknya itu ada yang
minimum ya, dimana suhunya itu rendah sekali gitu, bahkan mungkin bisa jadi 0 bahkan minus. Kemudian semakin bertambahnya suhu gitu ya sampai mencapai suhu optimum, maka akan meningkat pula gitu laju fotosintesisnya gitu. Kemudian ketika sudah mencapai suhu optimum, kemudian laju fotosintesis itu akan menurun dengan adanya penambahan atau peningkatan suhu. Maka laju fotosintesis akan turun sehingga nanti tidak terjadi lagi gitu yang namanya fotosintesis. Oke, jadi berdasarkan hasil percobaan, hasil dari mulai perancangan alat, kemudian percobaan in-house, maka dapat disimpulkan bahwa percobaan in-house ini dengan menggunakan limbah plastik itu dapat dilakukan untuk membelajarkan fotosintesis di sekolah ya untuk para peserta didik, karena alat dan bahannya itu mudah sekali ditemukan, tetapi dengan catatan memperhatikan fungsi dari masing-masing alat. Karena seperti yang kita lihat tadi pada gambar hasil percobaan fotosintesis percobaan in-house itu dapat gelembung-gelembung yang itu naik ke permukaan, jadi tidak hanya lewat tabung reaksi, tetapi dia muncul juga tersebar gitu gelembung oksigennya, sehingga itu menyebabkan tidak dapat diukur gitu ya dengan menggunakan tabung reaksi itu. Jadi perlu diperhatikan corongnya. Jadi corongnya itu harus menutupi seluruh bagian dari toples. Jadi diameter corong dan diameter toples itu diusahakan untuk sama gitu agar gelembung oksigen itu akan terjebaknya di tabung reaksi gitu. Kemudian selain itu juga perlu diperhatikan pemilihan tanamannya agar tanaman tersebut tidak terlalu besar gitu sehingga menyebabkan tanaman itu keluar dari corong. Selanjutnya setelah dilakukan percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya, suhu, dan karbon dioksida itu mempengaruhi fotosintesis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan dan saran mengenai rancangan alat praktikum yang kami buat, kami sangat berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.